Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Thalab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita di syarah kitab Tauhid, dan sekarang kita langsung saja masuk di bab baru. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kufur. Nah, keterkaitan kenapa bab ini dibawakan, bab tentang mengkufuri nikmat ini dibawakan di kitab Tauhid. Annal musannifa rahimahullahu arada bihadzal babi bayana wujubat ta'addubi ma'ar rububiyyati, bahwa dalam bab ini penulis ingin untuk menjelaskan wajibnya seseorang itu beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bitajannubil alfadhi syirkiyatil khafiyyati kanisbatin ni'ami ila ghairillah. Yang mana adab itu dengan cara menjauhi lafaz-lafaz yang syirik, lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan tersembunyi, seperti menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Li'anna dzalika yunafi kamalat tauhid. Karena ini penting, tolong kasih garis bawah. Lafaz-lafaz syirik seperti itu yang ringan sekali diucapkan, tapi ini salah. Apa konsekuensinya? Konsekuensi hal-hal tersebut adalah mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, maka beliau bawakan di bab ini tentang kufur nikmat. Mengkufuri nikmat ini mengurangi tauhid seorang hamba. Taib, kita baca kemudian Qala Mujahid, berkata Mujahid. Siapa Mujahid? Yaitu huwa Syekhut Tafsir, terkenal beliau. Mujahid ibnu Jabr al-Makki, al-Imamur Rabbani min talamid ibni Abbas, mata sanata mi'atin wa arba'in hijriyatan ala rajihi rahimahullahu. Beliau adalah Imam Mujahid ibnu Jabr al-Makki. Beliau muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau meninggal tahun 104 Hijriyah yang rajihnya. Nah, kemudian berkata Imam Mujahid, ma ma'nahu, yang maknanya adalah huwa qaulur rajuli hadza mali warathtuhu an abai. Ini adalah yang dimaksud dengan ayat itu, mereka mengenal nikmat Allah lalu mereka mengkufurinya. Itu tafsirnya, kata Imam Mujahid, adalah perkataan seseorang, ini adalah hartaku yang aku warisi dari bapak-bapak moyangku. Begitu. Nah, maknanya lihat di penjelasan itu qailu hadhil aqwali wa nahwiha munkirun li nikmatillahi bi idhafatiha ila ghairiha, jahidun laha ghairu mu'tarifin biha, wal ayatu ta'ummu ma dzakarahul ulama'u fi ma'nahu. Kata Syekh Fauzan menjelaskan dari perkataan Imam Mujahid, yang mana menafsirkan bahwa mereka mengenal nikmat Allah lalu mengkufurinya. Imam Mujahid menafsirkan ini adalah perkataan seseorang. Contohnya adalah perkataan seseorang, ini hartaku yang aku warisi dari bapak-bapak moyangku. Nah, maka kata Syekh Fauzan, qailu hadhil aqwal, orang yang mengucapkan perkataan seperti ini adalah hartaku, kuwarisi dari bapak-bapakku, perkataan seperti ini dan semisalnya, berarti orang seperti ini mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa dia ingkari nikmat Allah itu? Dengan cara ia sandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Dia mengingkari nikmat Allah tersebut, tidak mengakuinya. Dan ayat ini umum.
apa yang disebutkan oleh para ulama ya, seperti maknanya ini. Nah, ayat ini berlaku umum. Jadi siapapun yang berkata semisal dengan ayat ini, ya, ini diantara yang menunjukkan dia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberi nikmat oleh Allah. Harusnya kan dia bersyukur, menyandarkan hanya kepada Allah saja. Tetapi malah dia sandarkan kepada orang lain. Itu sisi kekufurannya begitu. Nah, ya, kemudian kita lanjutkan yang kedua, waqala Aun ibnu Abdillah, dan berkata Aun ibnu Abdillah, siapa beliau? Wa Aun ibnu Abdillah ibni Atabah ibni Mas'ud al-Hudhali thiqatun abidun mata hawalai sanata mi'atin wa ishrina hijriyatan rahimahullah. Ini beliau juga terkenal ya. Nah, beliau ini seorang ulama yang ahli ibadah. Nah, Masya Allah ya, terkumpul pada beliau ya, dua perkara yang sangat mulia tersebut. Beliau meninggal tahun 120-an Hijriyah ya. Nah, beliau menafsirkan ayat tersebut ya, dengan perkataan beliau, yaquluna laula fulan lam yakun kada ya. Jadi makna mengkufuri dalam ayat itu, kata beliau, tafsirnya adalah perkataan-perkataan manusia, seandainya bukan karena fulan, tidak akan terjadi, tidak akan demikian. Ya. Karena kalau bukan karena ini, tidak akan begini. Begitu. Ini menurut Aun ya, Ibnu Abdillah. Taib. Kemudian yang ketiga, waqala Ibnu Qutaibah. Berkata Imam Ibnu Qutaibah, siapa beliau? Adalah Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Ya. Ad-Dainuri al-Hafidhu sahibut tafsir wa ghairihi minal mu'allafati mata sanata mi'ataini wa sittin wa sab'ina hijriyatan rahimahullah. Ini terkenal ya, Imam Ibnu Qutaibah ya, sebagaimana beliau juga memiliki risalah ya tentang akidah ya. Nah, beliau banyak menulis ya, menulis kitab, dan beliau meninggal tahun 276 Hijriah. Nah, Imam Ibnu Qutaibah mengatakan ya bahwa mengkufuri nikmat Allah di sini maknanya adalah yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Ini nikmat ini terjadi karena syafaat Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Jadi ini tafsir dari beliau. Nah, yang dimaksud di ayat ini ya, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Ya, yang dimaksud ya'rifun, mereka mengenal, di sini adalah ya musyrik, orang-orang musyrikin Quraisy pada khususnya ya. Mereka mengenal nikmat Allah ya. Ukhtulifa fil muradi biha wa qad dzakara al-musannifu jumlatan min aqwalil ulama'i fi dzalika. Ya, diperselisihkan makna nikmat di situ, yang mana telah disebutkan, kita sampaikan juga tadi ya, perkataan ulama terkait dengan nikmat-nikmat tersebut. Maksudnya apakah itu nikmat khusus atau nikmat umum ya. Namun ya, secara umum ya, para ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud ayat ini nikmat di sini adalah kenikmatan, seluruh nikmat secara umum, semua apa yang didapatkan ya berupa kenikmatan ya secara umum. Nah, jadi di sini artinya orang-orang itu ya ketika mengatakan perkataan-perkataan seperti tiga tafsiran yang ada di atas ini ya, itu mereka mengkufuri, menyandarkan nikmat itu bukan kepada pemberi nikmatnya. Itulah sisi kekufurannya. Nah, kemudian kita lanjutkan makna global dari ayat ini. Annal musyrikina ya'tarifuna bini'amillahi allati addadaha alaihim. Orang-orang musyrikin itu sesungguhnya mereka mengetahui, mereka mengenal ya, mereka mengakui ya tarif ya. Mereka mengakui nikmat-nikmat Allah itu ya. Naam, yang telah Allah berikan kepada mereka ya. Nah, bahwa seluruh nikmat itu dari Allah, mereka itu sesungguhnya tahu itu ya. Thumma yunkirunaha biidhafatiha ila ghairihi min alihatihim wa abaihim wa ghairihim. Akan tetapi setelah walaupun mereka tahu, walaupun mau mereka itu sadar ini dari Allah, tetapi mereka mengingkarinya dengan cara menyandarkan nikmat-nikmat tersebut, menyandarkan adanya nikmat tersebut ya, kepada selain Allah dari Tuhan-Tuhan mereka ataupun
nenek moyang mereka atau yang selainnya, ya. Fahum mutanafiduna fi dzalika, ya. Maka mereka itu, ya, mengabaikan, ya, mengingkari, ya, untuk menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Jadi mereka sisi kekufurannya di situ. Tapi faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, annal musyrikina mu'tarifuna bi tauhidir rububiyah. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu mereka tahu, mereka, ya, mengenal dan mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya, buktinya, ya, di banyak ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, di antaranya Allah, ya, mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya. Sungguh wahai Nabi Muhammad, jika engkau tanya kepada mereka, pada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan mengatakan Allah. Ya, itu di antara, ternyata musyrikin itu mengimani rububiyah. Dan mereka tahu kalau itu nikmat itu semuanya yang ada di alam dan di bumi ini, ya, ciptaan Allah, mereka tahu, tetapi mereka tidak mau untuk menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wujubu nisbatin ni'ami ilallahi subhanahu wa ta'ala wahdah. Wajibnya menisbatkan nikmat, seluruh nikmat itu hanya kepada Allah semata. Jelas, ya. Lalu yang ketiga, at-tahdhiru min nisbatin ni'ami ila ghairillahi li'annahu syirkun fir rububiyah. Peringatan dari menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah karena itu merupakan, ya, kesyirikan dalam rububiyah. Yang keempat, wujubu ta'addubi fil alfaz, ya, wa tahrimul i'timadi 'alal asbab. Wajibnya beradab, ya, dalam penggunaan lafaz, ya, dan haramnya bersandar kepada sebab. Jadi Masya Allah, ya, dalam pelajaran tauhid penting sekali. Lafaz saja ternyata bisa membuat orang itu berkurang tauhidnya. Maka, ya, Nabi telah mengajarkan pada kita, kan, ya, kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Ya, maka perkara ini pula, ya, kalau kita nggak tahu ilmunya ini benar atau enggak, lebih baik diam. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, dan janganlah kalian itu, ya, ngomong sembarangan dalam perkara yang kalian tidak ada ilmunya, karena sungguhlah pendengaran, penglihatan, dan juga hati kita benar-benar akan ditanya. Ya, maka, nah, penting sekali, ya, memperhatikan lafaz-lafaz yang kita keluarkan. Ngomong ini ternyata ada pertanggung jawabannya. Bahkan, ya, omongan yang salah ternyata ngandung kesyirikan. Maka kita hati-hati, ya. Kita semakin dewasa, kita hati-hati dengan lafaz kita. Harus ucapan yang kita keluarkan harus yang baik. Kalau tidak bisa, mendingan diam. Taib. Kemudian kita pindah, ya, ke berikutnya. Ini hanya 2 dalil di sini, ya, di bab ini. Ini yang terakhir. Waqala Abul Abbas, ya, Abul Abbas ini siapa? Ya, yaitu huwa Syekhul Islam Ahmad ibnu Taimiyah, ya, rahimallahu ta'ala. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ba'da hadithi Zaid ibni Khalid alladhi fihi anna Allah Ta'ala qala. Ya, setelah menyebutkan tentang hadis Zaid bin Khalid yang dimana di situ disebutkan, ya, hadis qudsi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, nah, mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ya. Pada pagi hari hambaku menjadi, sebagian menjadi iman dan sebagian menjadi kufur, ya, al-hadits, ya, waqad taqaddama. Dan hadisnya ini, ya, pernah kita baca sebelumnya, yaitu, ya, di dalam bab maja'a fil istisqa bil anwa, ya, tentang minta, tiba di bab minta turun hujan, ya, dengan bintang-bintang. Kita baca. Nah, ya. Nah, wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Ya. Perkataan seperti ini, ya, banyak di dalam kitab dan sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi. Ya. Menyandarkan, ya, kenikmatan-kenikmatan
kepada selainnya, wa yusyriku bihi, dan mempersekutukan dengannya. Qala ba'dus salafi, ya, berkata sebagian salaf, salaf adalah humul muqtaduna min ulama'i hadhil ummati minas sahabati wa tabi'ina wa atba'ihim, ya, mereka adalah teladan kita, panutan, ya, yang, ya, dari kalangan umat ini, dari para sahabat dan tabi'in dan yang mengikutinya. Jadi salaf sudah, ya, masyhur, ya, pembahasannya. Huwa ka qaulihim kanatir rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan. Ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan mengkufuri nikmat ini, ya, ini adalah seperti perucapan mereka, ya, anginnya bagus dan nahkodanya handal. Wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinati kathirin, dan yang semisal dari itu, dari perkara yang berjalan di lisan-lisan banyak manusia. Makna global, ya, apa maksudnya dari perkataan beliau ini, ya? Annas sufuna idza jaraina birihin thayyibatin bi amrillahi, ya, jaryan hasanan nasabu dzalika ila tayyibir rihi wa hadqi qaidis safinati. Bahwa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kapal-kapal itu jika mereka berlayar, jika kapal-kapal itu bisa berlayar, ya, dengan dengan angin yang bagus, ya, dan tentunya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapalnya itu bisa berjalan dengan baik, ya, mereka justru menisbatkan hal tersebut kepada baiknya angin dan keahlian si nahkoda. Wa nasau rabbahumul ladzi ajra lahumul fulka fil bahri rahmatan bihim, dan mereka melalaikan, ya, lalai terhadap Allah, lalai terhadap Tuhan mereka yang telah memperjalankan bagi mereka itu kapal, ya, di samudra, ya, sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka. Fayakunu hadza min jinsi nisbatil matari ilal anwa. Maka ini mirip, ya, mirip sama dengan kasus ketika seseorang itu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Nah, ya, mungkin ini perlu saya tambahkan sedikit, ya. Jadi Syekhul Islam di sini mengutip dalam bab ini, kan babnya tadi kan berbicara tentang nikmat Allah yang harusnya disandarkan kepada Allah, ya, tetapi mereka kufuri dengan cara menyandarkannya kepada selain Allah. Nah, ini mirip dengan hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ya. Di pagi hari, sebagian hambaku ada yang beriman, ada yang kufur. Nah, bagaimana hal tersebut, ya? Adapun yang mengatakan, ya kan, adanya kan panjang begitu, ya. Hujan itu turun karena sebab bintang ini dan ini, maka ini adalah orang yang kufur. Dan yang mengatakan, yang intinya, ya, mengatakan, ya, mutir nabi fadlillahi wa rahmatihi, ya, kami diberi hujan karena kebaikan Allah dan rahmat Allah. Nah, inilah orang yang beriman. Nah, ini mirip kejadian menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dan kejadian menisbatkan berjalannya kapal di lautan kepada angin dan ahlinya dan kepada nahkoda. Ini kedua perkara ini adalah perkara yang mirip, yaitu sama-sama mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Di permasalahan tentang bintang itu Allah menyebutkan mereka kufur. Nah, di sini disebutkan mereka mengkufuri nikmat Allah. Kapalnya telah diperjalankan dengan baik, tapi justru mereka lalai. Mereka malah menisbatkan jalannya kapal itu karena angin yang baik dan karena nahkoda yang pintar. Jadi ini kemiripannya dari sisi kekufurannya. Demikian, ya, kenapa diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, nukilan dari Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah ini. Baik ya. Maka kemudian ya kita lanjutkan, kita bisa mengambil pelajaran dari sini ya. Hukmu man fa'ala dzalika fihi tafsilun. Kata Syekh Fauzan, hukum orang yang menisbatkan nikmat ya kepada selain Allah seperti ini ya. Yang contohnya ini jelas sekali ya tentang kapal ini ya. Maka ini ada perincian kata Syekh Fauzan. Hukumnya ada dua perinciannya. Yang pertama, in kanal mutakallimu bidzalika lam yaqsid anna riha wal malaha wa nahwa dzalika huwal fa'ilu lidzalika min duni khalqillahi wa amrihi ya. Wa inna ma arada nisbatuha ila sababi faqat fahada syirkun asghar. Lihat ya. Jika orang yang mengatakannya ya, itu tidaklah bermaksud bahwa angin dan keahlian dari nahkodanya itu ya, atau yang semisal dengan itu adalah pelakunya. Jadi dia tidak memaksudkan dengan perkataannya itu bahwa pelaku utamanya adalah si angin dan si nahkodanya itu ya. Nah, selain dari kekuasaan Allah dan perintahnya, jadi dia tidak memaksudkan seperti itu, dan dia hanya memaksudkan dengan perkataannya itu hanya menisbatkan kepada sebabnya saja ya. Maka ini kufur kecil. Li'annahu adhafa ni'mata ila ghairillahi wal wajibu idhafatuha ila Allahi. Ya, karena itu merupakan penyandaran nikmat kepada selain Allah, dan sesungguhnya yang wajib adalah menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah saja. Jadi yang pertama ini, jika dia memaksudkan dengan perkataannya itu, ini jan karena ini bagus tenan karuan nahkodane pinter, makanya kita selamat. Ya, dia bilang begitu, tapi dia tidak mengingkari ya, bahwa itu semua hanya sebab. Itu hanyalah apa? Itu tetap ya karena takdir Allah, karena ciptaan Allah, karena kuasa Allah, dia tetap mengimani hal tersebut, dia hanya mengatakan itu. Maka ini kufur kecil. Loh kok bisa? Ini tetap salah. Ya. Karena seharusnya dia itu nisbatkan dulu nikmatnya itu pada Allah. Ya. Jadi yang pertama itu jangan sampai dia ucapkan ya karena angin yang baik dan nahkoda yang baik. Tapi yang pertama dia ucapkan ini semua karena nikmat Allah ya, walhamdulillah. Ya. Lalu baru setelahnya itu urutan. Lalu ya Allah turunkan angin yang baik dan Allah berikan kita nahkoda yang baik. Makanya kita selamat ini. Harusnya begitu. Ini namanya menyandarkan kepada Allah. Nah, kalau dia langsung sandarkan pada angin, pada kapal tadi, nahkoda kapal tadi, nah itu dia. Itu kekufuran kecil, dipahami ya. Nah, kemudian ya, nanti juga sama terhadap semua nikmat. Jadi dia itu harusnya ketika dapat nikmat ingat Allah dulu, muji Allah dulu. Ya, dapat sederhana lah misalkan, dapat hadiah baju baru. Ya, kita bilang alhamdulillah dulu. Ya, setelahnya kita berterima kasih kepada fulan, kan begitu gampangnya. Karena dengan sebab fulan lah kita dapat baju baru. Jadi ingat semua itu dari Allah. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah ya. Seluruh nikmat yang ada yang diberikan kepada kalian itu semuanya akhirnya dari Allah taala. Ini harus kita ingat. Kita sandarkan nikmat itu kepada yang memberi yang sesungguhnya, yaitu kesempurnaan tauhid. Kemudian ya, yang kedua, wa in kana yaqsidu anna hadhil asya'a taf'alu dzalika min dunillah fa hadza syirkun akbar. Nah, ini yang kedua ini. Sedangkan kalau dia maksudkan dengan kalimatnya itu ya bahwa segala sesuatunya itu melakukan dengan sendirinya tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya syirik besar. Nah, seperti keyakinan orang-orang musyrikin, orang-orang Hindu, orang Buddha, itu mereka benar-benar meyakini kalau yang misalkan mereka baru di laut, yang memperjalankan apa itu kapalnya itu adalah dewa laut misalkan, dan ya karena itu mereka berkeyakinan benar-benar ya menyandarkan ya kepada angin dan nahkodanya. Jadi mereka tidak ada hubungannya itu dengan Allah. Mereka mengatakan demikian. Kita ini selamat karena usaha kita sendiri.
tidak ada hubungannya dengan Allah. Nah, maka orang yang seperti ini ya hukumnya kufur besar, mengeluarkan dari agama ya. Dan itulah yang terjadi pada madhab Qadariyah ya, yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, ini ya kekufuran besar seperti ini ya. Taib wal awwaluhu walladhi yajri ala al-sinati kathirin minal muslimina fayajibul hadaru minhu. Dan yang pertama ya, yang kelepasan ngomong kalau bahasanya, ataupun ya gampangnya ngomong ringan tapi ternyata itu kekufuran ya. Dia tidak meyakini itu nikmat itu datang dari selain Allah, tapi ya dia berkeyakinan ataupun dia salah menyandarkan tadi. Nah, inilah yang terjadi ya, di kalangan banyak manusia kaum muslimin yang kita wajib untuk ya, berhati-hati darinya. Dan itulah yang ingin diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam kalimat beliau. Nah, ini tentang nikmat yang harus kita sandarkan kepada Allah dan kita tidak boleh mengkufurinya. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.